wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk lovers di rumah. Baik, kali ini kita sama mahasiswa-mahasiswa hebat. Kenapa saya bilang mahasiswa-mahasiswa hebat? Jadi yang bersama saya ini adalah mahasiswa-mahasiswa hebat saya yang terlibat di dalam salah satu UMKM yang ada di STKIP Infada Cirebon. Nah, halo. Hai. Ya, ini coba dong kenalin ke Infada Lovers, Edu Infada ya, Edu Lovers. Hai Edu Lovers, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hai Edu Lovers, nama saya Ika Apriliani Putri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, mereka ini itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam UMKM Infada. Apa sih UMKM Infada itu? Nah, di sini UMKM Infada itu adalah salah satu kegiatan yang ada di STKIP Infada Cirebon. Jadi di STKIP Infada Cirebon ini kita bukan cuma memberikan kompetensi di bidang pendidikan, tetapi kita juga memberikan kompetensi di bidang desain komunikasi visual dan juga kewirausahaan, supaya mahasiswa ini, jadi mahasiswa zaman sekarang itu kan tidak seperti zaman saya dulu. Kita kerja, kita kuliah untuk mendapatkan kerja. Tapi di sini di Infada sendiri memiliki konsep, kami memiliki konsep bahwa mahasiswa itu kuliah harus memiliki sebuah usaha. Mahasiswa itu harus memiliki multi kompetensi. Jadi bukan hanya mereka bisa mengajar saja, tetapi mereka juga bisa membuat sebuah karya-karya baik di bidang komputer maupun di bidang kewirausahaan. Nah, salah satu produknya di sini itu adalah garam kesehatan Alodia. Nah, garam kesehatan Alodia ini adalah merupakan salah satu produk dari mahasiswa ini, perdana banget di STKIP Infada. Nah, ini prosesnya seperti apa sih? Boleh Neng dijelaskan nanti prosesnya bagaimana dalam pembuatan garam ini gitu. Iya baik. Jadi dari proses pembuatan, yang pertama kita pasti ambil garam dulu. Nah, kita kemarin itu beli garam dari salah satu petani garam di salah satu desa di Cirebon. Kita ambil garam di situ. Nah, untuk proses pembuatannya kan kita melakukan 2 percobaan. Yang pertama ada garam yang jenisnya lebih kristal, ya. Terus yang keduanya dia lebih warnanya keruh gitu, Miss. Ya. Nah, percobaan yang pertama itu untuk garam yang kristal. Kita melakukan percobaan itu kayak kurang bagus ya, kurang bagus ya. Hasilnya kurang bagus gitu. Kemudian kita melakukan percobaan untuk jenis garam yang kedua, yang lebih keruh. Nah, kita melihat dari 2 percobaan itu, untuk garam yang kristal dari warna dia kurang bagus, ya. Kemudian untuk aroma mungkin sama sih, karena sesama tetap garam keluar ya itu ya. Tetap keluar aromanya. Cuma mungkin untuk awet kayaknya dia kurang meresap gitu, jadi bisa kurang bagus ya, gitu. kurang bagus. Jadi dari airnya yang dipakai itu garam yang lebih keruh ya. Oke. Nah, kenapa juga sih ya kami akhirnya memutuskan mengambil produk garam. Jadi ini nggak semena-mena kita ngambil produk garam loh guys. Ini memang kita ada prosesnya ya Neng ya. Waktu itu kita ke jalan ke desa ya untuk, jadi di sini di Cirebon ini sebenarnya memiliki banyak potensi. Salah satunya adalah banyak petani garam di sini ya. Ada sebuah desa, dia produce garam, tapi mereka itu tidak tahu bagaimana sih cara memanfaatkannya, bagaimana sih cara cara mereka itu membuat mengolah. Yang mereka tahu garam itu dijual ya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian dari mahasiswa hebat ini yang luar biasa waktu itu ya, turun ke lapangan. Coba bisa diceritakan Neng, bagaimana sih mereka ketika ketemu petani garam gitu? Oke, iya. Karena memang waktu itu saya yang ikut untuk ke desanya langsung. Alhamdulillah sih kita sangat
tertarik sekali, wah ini garam banyak sekali gitu di di gudang gitu kan, wah ini banyak sekali. Kalau misal apalagi sekarang itu kan pandemi seperti ini, Harganya harganya drastis, turun ya, jadi drastis, ya. para petani itu sebenarnya sayang sekali untuk dijual gitu dengan harga yang seperti itu, sedangkan proses pembuatan itu kan tidak Lama, mudah iya, gitu. iya, benar, lama, tidak ya. mudah. Jadi akhirnya mereka itu tetap didiamkan gitu, tetap di situ. Akhirnya Di gudang kan aja kayak gitu ya, tetap di di gudang gudang aja gitu. sampai bertahun-tahun bahkan kata mereka gitu. Akhirnya kita melakukan itu kan, kita mulai Survei, gitu ya. kita diajak bicara gitu, kita ajak, akhirnya dibolehin dan kita membeli di situ gitu. Jadi iya, jadi memang potensi ini sayang sekali ya, dan mahasiswa hebat. Jadi mahasiswa hebat ini yang mereka yang akhirnya mencetuskan, wah sepertinya garam ini perlu dimanfaatkan loh gitu ya. Akhirnya mereka mengolah ya, kemudian mensterilisasi garam tersebut ya, kemudian menjadikan produk ini. Nah, untuk pemasarannya bagaimana, Neng? Kemarin juga jadi EduLovers perlu EduLovers tahu bahwa di sini itu memang kami belum dijual secara bebas di tingkat nasional karena kita masih coba trial and error ya. Dan kebetulan setelah proses trial dan error itu finalisasinya kita produk 100 pack ya, 100 pack itu untuk bisa kita pasarkan secara manual terlebih dahulu gitu ya. Nah, pemasarannya untuk yang kemarin percontohan 100 pack itu kemana aja, Neng? Nah, pemasaran kemarin tuh kita dibagi ke yang pembuat tuh para anggota anggota, ya. UMKM, terus kayak dijualnya ke orang-orang sekitar, kayak di keluarga, saudara atau tetangga-tangga gitu. Terus respon mereka gimana? Alhamdulillah sih laku gitu ya. Terus juga respon mereka juga baik gitu. Wah iya benar sih, kayak mengurangi pegal-pegal gitu. Tadinya lagi pegal-pegal, direndam akhirnya enak gitu ya. Iya. Nah, itu kan sebuah testimoni yang perlu kami kumpulkan ya untuk bisa kita produksi keluar. Dan kerennya itu luar biasa, ini mahasiswa hebat kita ini itu adalah mereka mampu tembus ke salah satu rekanan yang ada di Hong Kong ya. Jadi kita coba tawarkan ke mereka bagaimana sih gitu kan, bisa nggak sih kita kira-kira masuk ke sana. Nah, itu luar biasanya mahasiswa kita ini. Jadi walaupun mereka itu calon guru, tapi jiwa kewirausahaan mereka itu harus tumbuh ya. Karena memang sekarang kalau mahasiswa no skill ya, cuma punya satu skill, itu kita nggak bisa bersaing di era sekarang. Nah, gimana sih nih perasaannya? Jadi setelah ikut UMKM sama sebelum ikut UMKM di sini? ya kalau sebelum kan cuman kuliah pulang gitu kan bosan Kupu-kupu nih. ya? Iya, kupu-kupu. Jadi setelah adanya UMKM kan jadi kita ada kegiatan lain gitu. Apalagi sekarang kan lagi libur nih. Terus juga kemarin juga kita buat juga tuh yang buat dikirim sampling ke Hong Kong itu. Kayak gitu sih. Gimana sih perasaannya pas kalian, lo jujur ya, Miss Intan sendiri begitu dengar ini sampling mau dikirim di luar, itu bangga ya, bangganya karena kalau misalnya kita bisa sampai tembus ini, otomatis kita harus urus perizinan dong dan lain sebagainya. Kemudian kita juga semuanya harus berbahasa Inggris dong, penjelasannya juga gitu ya. Nah itu gimana perasaan kalian begitu kalian dengar, wah ini kirim sampling ke Hong Kong dan mereka itu approve, ya oke, kirim kayak gitu. Gimana perasaan kalian? Yang pastinya bahagia banget, bangga, terus juga kita makin semangat gitu. Yang tadinya kita hanya memproduksi mungkin untuk pemasaran di sekitar dan ini tiba-tiba ada kabar, yuk produksi untuk stempel ke di Hong Kong gitu. Wah ayo estetik banget gitu kan. Jadi senang gitu ya. Iya, semangat lagi ayo. Iya, karena misalnya juga pikir ini keren loh ya, keren loh mereka bisa mengangkat, kalau misalnya ini sampai bisa ekspor, itu mereka bisa selain mengangkat sebuah desa, mereka juga bisa
mengangkat salah satu produk lagi dari Indonesia yang juga bisa bersaing di tingkat internasional ya. Nah itulah hebatnya ya, ketika mahasiswa itu kita berikan berbagai macam kompetensi. Jadi kedepannya ini akan produksi lagi ya, kedepannya akan produksi lagi, dan yang pastinya pemasaran itu akan kami luaskan. Kita akan mulai memasarkan melalui digitalize ya, secara digitalize kita pasarkan, dan itu nanti teman-teman yang mau juga nanti bisa didapatkan di berbagai macam platform. Jadi tunggu aja ya. Nanti kita bakalan ada di beberapa macam marketplace ya, marketplace. Ya, kita udah rencanakan seperti itu ya. Jadi teman-teman yang pengen cobain garam kesehatan dari Alodia itu ya pasti nanti nggak usah jauh-jauh harus datang ke STKIP Infada ya. Tapi dari berbagai macam marketplace dan platform itu juga pasti bisa didapatkan. Itu nanti kedepannya gitu nanti seperti itu ya. Nah untuk sementara ini kita lagi persiapan apa nih? Persiapan produksi lagi ya? Iya, kita mulai persiapan lagi untuk produksi, mungkin menunggu setelah PPKM ini dulu ya, karena pembatasan lumayan ini ya, lumayan mempengaruhi ya, lumayan mempengaruhi. Ya ini juga Alodia juga banyak manfaat ya, manfaatnya yang diantaranya tadi untuk pegal-pegal, kemudian untuk apa lagi? Menenangkan pikiran, relaxing, iya. Nah buat ini di masa pandemi kayak begini, daripada di rumah aja biar nggak stres, itu boleh lah kita di Alodia ya, bermanfaat sekali. Kita juga ada Instagramnya loh, udah ada Instagramnya ya. Instagramnya apa namanya? @UMKM Infada Official. @UMKM Infada Official. Jadi UMKM Infada ini bukan hanya produknya garam ya guys. Nanti kita ada produk-produk lainnya ya dari kelompok lain juga gitu kan. Ada produk mungkin juga ada produk makanan, kita ada produk hijab dan lain sebagainya ya. So tungguin aja UMKM Infada selanjutnya. Oke, mungkin itu saja ya dari kita. Jangan kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut ya, atau misalnya kalian pengen punya kompetensi seperti mereka ya, bisa bisa di bidang pendidikan, bisa mengajar, bisa komputernya juga ya, desain komunikasi visual. Jadi kita mendesain, membuat video apa semuanya dari mahasiswa ya. Kita nggak sewa orang ya. Nah, itu salah satu kelebihan juga ya, dan plus bisa mencari uang juga ya, sambil kuliah sambil bisa mencari uang. Itu keren banget guys ya. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk juga bisa berkaya seperti mereka ya. Go Hong Kong, go Singapura, ya, go Eropa, ya. Nah itu targetnya. Baik, terima kasih semuanya. Bye.